Yo yo, domikado cie 23 bahasa bahasa donyo. Hai guys, jumpa lagi bersama Chandra di Respect Channel guys. Hari ini kita akan membahas tentang berita yang viral kira-kira 2 hari yang lalu tentang pelarungan pembuangan jenazah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di atas kapal milik orang Cina. Di jenazahnya dibuang ke tengah laut karena beberapa hari sebelumnya, sekitar 1 bulan sebelumnya, dia mengalami sakit di atas kapal tersebut dan akhirnya meninggal. Jadi ini diberitakan oleh akun YouTube Korea Rumit berdasarkan permintaan dari beberapa netizen atau bukan netizen, mungkin temannya, koleganya mungkin yang ingin berita ini diekspos agar semua orang tahu kejadian di atas kapal tersebut. Jadi dia memberitakan pada tanggal 6 Maret pada berita ini muncul di Korea pada jam 4.45 atau jam 2.45 waktu Indonesia Barat. Di dalam video tersebut dikatakan ada beberapa tenaga kerja Indonesia yang terdiri dari tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja Cina yang bekerja di kapal tersebut. Kapalnya cukup sedang lah ukurannya, dikatakan kecil tidak kecil, besar pun tidak begitu besar, tapi cukup untuk menangkap ikan. Jadi tenaga kerja Indonesia yang meninggal tersebut diketahui bernama Ari berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Korea Rumit. Ari, menurut kesaksian temannya yang bisa keluar dari kapal tersebut, dikatakan Ari sudah 1 bulan sakit di atas kapal tersebut. Ya mungkin untuk sebuah kapal sakit di atas kapal untuk dia bisa pergi ke darat membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak sama dengan kita naik pesawat juga. Tapi mungkin ada beberapa prosedur yang perlu menjadi perhatian kita dari kapal tersebut, yaitu proses-proses pelarungan tersebut sudah sesuai dengan standar yang dan aturan yang berlaku apa tidak. Kemudian dia kesaksian dari temannya si Ari tersebut, dia mengatakan bahwasannya bekerja di atas kapal tersebut 18 jam sehari. 18 jam sehari itu cukup waktu yang cukup lama untuk sebuah pekerjaan, sedangkan kita saja bekerja 7 jam saja tanpa bekerja keras seperti itu sudah merupakan sesuatu yang berat. Satu shift biasanya 7-8 jam kita di Indonesia. Nah, ini disuruh 18 jam, berarti lebih 2 kali lipat dari shift kerja kita yang biasa. Kemudian pernah dia tidak berdiri. Dia berdiri selama 30 jam dalam sehari itu, kemudian hanya istirahat saat makan. Dan waktu makan itu per 6 jam. Dan itulah yang dianggap waktu untuk istirahat. Bukan 6 jam selama istirahat, tapi per 6 jam. Jadi selama 30 menit itu mereka dikasih jam untuk makan per 6 jam. Berarti selama 30 jam mereka makan 5 kali selama 30 jam. Ya, itu dianggap sebagai waktu untuk istirahat bagi mereka sekaligus. Ya mungkin itu suatu yang cukup sedikit waktunya, tidak begitu cukup untuk melepaskan rasa lelah yang sudah didapatkan oleh tubuh selama bekerja beberapa jam tanpa henti. Sedangkan kita saja bekerja 7 jam sehari butuh istirahat yang cukup lama, apalagi 18 jam atau 30 jam dalam sehari tersebut. Kemudian kesaksian mereka juga adalah Ari ini sudah sakit, awalnya kram di kaki, kemudian kakinya bengkak dan menjalar ke seluruh tubuh hingga akhirnya meninggal. Mereka minum air mineral. Di sana ada disediakan air mineral, tapi cuma diperuntukkan bagi masyarakat, bagi orang-orang nelayan Cina tersebut. Dan bagi masyarakat TKI Indonesia hanya diperbolehkan minum air laut yang difiltrasi. Seperti yang kita ketahui, air laut yang difiltrasi itu cuma biasanya sih untuk mandi dan mencuci atau untuk kebersihan lah, bukan untuk dikonsumsi. Begitu sejauh pengetahuan kita selama ini. Nah, tapi apakah itu filtrasi air lautnya cukup bagus?
kita tidak tahu juga. Tapi berdasarkan kesaksian dari temannya Mas Ari ini dikatakan maksudnya setelah dia meminum air laut tersebut dia merasa pusing. Nah, berarti itu suatu pertanda bahwasanya air tersebut tidak bagus untuk disusuri dan tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, kemudian kata Mas Ari juga mereka tidak bisa lepas dari kapal tersebut karena paspor mereka disita dan mereka diwajibkan untuk memberikan uang deposit yang ditahan oleh bosnya mungkin, sehingga mereka tidak berani untuk melarikan diri ataupun seandainya melarikan diri mempunyai peluang yang cukup kecil karena mereka berada di atas laut. Tapi itulah cukup memprihatinkan apa yang terjadi pada TKI tenaga kerja kita. Mudah-mudahan pemerintah kita bisa memberikan lapangan kerja yang lebih cukup sehingga tidak membutuhkan kita mencari pekerjaan ke luar negeri. Kemudian ya ada sebelum Mas Ari meninggal juga ada tenaga kerja dari kawan-kawan Mas Ari ini yang sudah meninggal duluan di atas kapal tersebut, yaitu saudara Al-Fatah 19 tahun dan Sepri 24 tahun. Nah, keduanya mereka juga dibuang ke tengah laut dan di dalam video tersebut diperlihatkan bahwasanya terdapat sebuah kotak atau peti mati lah mungkin, jadi berwarna oranye atau kemerahan. Jadi sebelum dibuang ke laut mereka ada beberapa orang yang mengguncangkan dupa dan menyiramkan air, entah air apa itu kita kurang mengetahui juga, tapi ada yang menyatakan itu air alkohol. Nah, itu merupakan suatu budaya bagi mereka di sana. Ya, apakah ini terjadi suatu pelanggaran? Apakah terjadi suatu pelanggaran dalam proses pelarungan ini dan proses mereka bekerja di atas kapal tersebut? Apakah terjadi kerja paksa atau pelanggaran HAM, pelanggaran HAM berat? Ini perlu investigasi internasional, baik dalam negeri Indonesia dan begitu juga dengan investigasi internasional dari negara lain, di antaranya Korea Selatan dan juga PBB mungkin. Ya, gue cukup perhatiin juga sih mendengarkan apa yang terjadi dan menyimak apa yang terjadi di dalam video tersebut yang disampaikan oleh Korea Rumit. Ya, mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi tenaga kerja Indonesia yang menderita atau mendapatkan perlakuan yang sama seperti itu, agar kita bisa memanusiakan manusia lain dan bisa memberikan pekerjaan secara manusiawi kepada orang lain, sehingga kita bisa hidup dengan tenang dan bisa keluarga di rumah bisa lebih tenang juga dalam membiarkan atau melepas keluarga mereka untuk bekerja ke luar negeri atau kemana saja. Nah, demikian saja guys pernyataan atau statement dari gua tentang apa yang terjadi hari ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.